Shalom, selamat pagi, siang, sore untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Damaris Lalang dalam pertemuan untuk mata kuliah metode numerik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas atau kita akan sama-sama belajar tentang pengantar dari metode numerik. Jadi sebelum kita mengenal lebih dalam lagi metode numerik itu seperti apa, sebelum kita tahu lebih dalam lagi metode numerik itu seperti apa, kita harus terlebih dahulu tahu kenapa metode numerik kita gunakan untuk menyelesaikan model matematika. Terus metode numerik itu kita pakai untuk menyelesaikan metode matematika atau model matematika seperti apa gitu. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak sekali muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti pada bidang fisika, kimia, ekonomi, teknik informatika, atau pada persoalan rekayasa seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Model matematika ini sendiri atau model matematika yang rumit ini ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejatinya atau exact solution. Jadi metode matematika itu metode analitik itu ada terdiri dari dua, yaitu metode analitik sederhana dan metode analitik yang rumit. Metode analitik sederhana bisa kita selesaikan dengan cara yang sederhana. Namun ketika kita mendapatkan satu model matematika yang rumit, maka kita tidak bisa menyelesaikan menggunakan metode analitik. Maka dari itu kita membutuhkan satu teknik atau satu metode yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan metode matematika yang rumit. Jadi sebagai ilustrasi ada 4 persamaan di sini. Ada 4 persamaan yang jika kita selesaikan menggunakan metode analitik itu rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena contoh di persamaan 1. Persamaan 1 itu bisa kita selesaikan dengan metode numerik, tapi kita membutuhkan waktu yang panjang, langkah yang banyak untuk mendapatkan solusi dari persamaan ini. Tetapi ketika kita menyelesaikan, kita pun harus melihat apakah hasilnya itu adalah solusi yang sejati atau tidak. Jika persamaan yang hasilnya bukan merupakan solusi yang sejati, maka kita susah untuk menyelesaikannya. Gitu. Jadi dari keempat persamaan ini kita membutuhkan satu teknik analisa, satu teknik penyelesaian yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan ini. Jadi penyelesaian persoalan matematika itu dapat diselesaikan dengan dua metode. Gitu. Dua metode yang pertama atau dua teknik. Yang pertama secara analitik, gitu. Yang pertama secara analitik dan secara numerik. Secara analitik ini sekali lagi kita gunakan untuk menyelesaikan metode atau masalah matematika yang sederhana, sedangkan metode numerik ini kita pakai, gitu yang tadi saya bilang kita harus temukan satu teknik penyelesaian untuk menyelesaikan model matematika yang rumit itu adalah dengan menggunakan metode numerik atau menyelesaikan persoalan matematika secara numerik. Apa itu penyelesaian persoalan matematika secara analitik? Persoalan matematika secara analitik itu, penyelesaian persoalan matematika secara analitik itu adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Rumusnya sudah ada, kita tinggal tentukan nilainya untuk menjawab variabel yang kita selesaikan. Begitu. Atau contoh kita belajar di pengantar matematika, itu kan sudah ada rumus-rumus baku yang kita pakai, sifat-sifat dari rumus baku yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah matematika itu. Terus metode analitik yang dapat memberikan solusi sebenarnya, gitu. Metode analitik yang memberikan solusi sebenarnya yang tidak memiliki jalat atau error. Terus
metode analitik yang hanya unggul pada sejumlah persoalan matematika yang terbatas. Maksudnya di sini adalah masalah matematika yang sederhana. Berikutnya, metode numerik. Metode numerik itu apa? Metode numerik itu adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitung atau aritmatika biasa. Berikutnya, solusi angka yang didapat dari metode numerik adalah solusi yang mendekati nilai sebenarnya. Dan pada metode ini kita memiliki galat, di mana galat itu merupakan solusi sebenarnya dikurangi dengan solusi sebenarnya dikurangi dengan galat dikurangi dengan solusi pendekatan gitu. Maksudnya selisih antara solusi pendekatan dan solusi sebenarnya, hasilnya itu yang disebut dengan galat atau error. Terus metode numerik ini dapat kita pakai untuk menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linier dalam bentuk dan proses yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Sebagai contoh, misalkan saya punya contoh metode analitik. Metode analitik yang pertama, 4X itu sama dengan 8. Kalau kita selesaikan secara analitik, maka kita tinggal pindah ruas 4 ke kiri, maka nilai X sama dengan 8 per 2, 8 per 4, maka 8 per 4 itu sama dengan 2. Itu juga dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Kalau ada persoalan seperti ini, maka kita selesaikan dengan bisa kita selesaikan dengan menemukan nilai X1 dan X2. Dengan cara apa? Kita memfaktorkan nilai dari si 2X ini. Caranya adalah kita buka 2X ini. 2X kita buka, dia akan jadi 3X kurang X. Di mana 3X kurang X itu sama dengan 2X. Hasilnya sama dengan 2X. Setelah itu kita buka lagi. Dia akan jadi seperti ini. X kuadrat ditambah 3X dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita bisa, bentuk yang ini kita bisa tulis seperti ini. X sama dengan X tambah 3 dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Maka X-nya itu X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh akar dari X1 atau nilai dari X1 itu sama dengan min 3 dan nilai dari X2 itu sama dengan 1. Gitu. Ini contoh metode analitik. Persamaan yang ini bisa kita selesaikan menggunakan metode numerik dengan menggunakan komputer. Sebelum kita menggunakan komputer, saya selesaikan dulu dengan cara tabulasi. Jadi 4X sama dengan 8 ini bisa kita selesaikan dengan tabulasi, di mana nilai X-nya itu bisa kita pakai nilai tebakan. Gitu. Tebakan sesuai yang kita inginkan. Karena di sini 4X, kita pilih nilai tebakan X-nya itu adalah 1 sampai 4. 1 sampai 4. Misalkan nilai X-nya itu sama dengan 1. Ketika kita masukkan ke persamaan ini 4 dikali X, maka 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Begitu juga dengan 2, 8, 3, 12, dan 4, 16. Maka dari sini, dari nilai tabulasi ini kita sudah dapat nilai X yang cocok untuk mendapatkan hasil yang 8 adalah 2. Maka X-nya itu sama dengan 2. Hasilnya sama dengan persamaan yang kita selesaikan dengan metode analitik. Begitu juga dengan ini. Kita pakai cara tabulasi, maka kita pakai nilai tebakan. Kenapa saya mulai dari min 3? Karena di sini min 3, berarti nilainya tidak jauh-jauh dari sini. Gitu. Jadi ketika kita pakai nilai min 3, hasilnya 0, min 2 hasilnya 5, dan sampai pada X-nya sama dengan 3, maka hasilnya 12. Jadi dari nilai X ini kira-kira mana yang hasilnya merupakan 0. Maka yang merupakan hasil yang merupakan 0, hasil yang nilai X yang ketika kita masukkan ke dalam persamaan nilainya 0 adalah min 3 dan 1. 0 ini kita abaikan. Min 3 dan
1. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, nilai dari X-nya itu adalah X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 1. Ketika kita menggunakan tabulasi, maka kita peroleh min 3 itu sama dengan 0 dan 1 sama dengan 0. Jadi dia punya dua nilai akar. Dua nilai X itu X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode tabulasi, namun tabulasinya itu kita menggunakan perangkat atau kita menggunakan software. Ya, jadi di sini kita menggunakan Excel untuk menyelesaikan. Jadi tadi tabulasi yang sudah kita gunakan, kita belajar sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, gitu. Hasil lebih akurat kita gunakan Excel. Jadi kita punya tadi 4X itu sama dengan 8. Jadi X-nya ini kita pakai nilai tebakan 1, 2, 3, dan 4. Fx-nya itu kita buat rumus. Kita buat rumus di mana contoh misalkan kita punya X-nya sama dengan 1, maka kita pakai sama dengan di sini kita pakai sama dengan 4 dikali B5 ini adalah X1. Gitu. Maka hasilnya jadi hasilnya ini jadi hasilnya ini jadi 4. Begitu juga dengan 2. 2-nya ini sama dengan ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini sama dengan 8 dan sebagainya. Maka kita peroleh nilai X-nya ini sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Begitu juga dengan persamaan yang nomor 2. Persamaan yang nomor 2 kita pakai nilai tebakan. X-nya itu min 3 sampai 3. Dan Fx-nya itu kita buat rumus seperti ini, sama dengan X dikali X, atau begini, untuk mempermudah kita langsung ke sini. Jadi untuk mencari nilai Fx-nya itu kita gunakan persamaan yang tadi, persamaan yang ini, X dikali X ditambah 2X 2 kali X dikurang 3 sama dengan 0. Atau sama dengannya kita abaikan. Persamaan yang ini yang kita buat rumusnya di Excel. Maka dia jadi seperti ini. Sama dengan nilai X, gitu, sama dengan nilai X dipangkatkan 2, ditambah 2, dikalikan dengan nilai X, dikurang 3, maka kita peroleh hasilnya. Jadi hasilnya itu harus sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X1 dan X2-nya adalah min 3 dan 1. Karena ketika X-nya sama dengan 3, maka Fx-nya sama dengan 0. Seperti yang ini, hasilnya sama dengan 0. Dan ketika X-nya sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi kita peroleh 2 nilai X, yaitu X1 dan X2, yang memenuhi persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ya, mungkin pada pertemuan ini cukup saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang galat dan beberapa materi yang lain. Saya berharap yang saya ajarkan ini bisa dimengerti dan bisa membantu teman-teman untuk
menjadi pegangan untuk teman-teman melanjutkan atau kita sama-sama belajar pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua.